Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kasudin, Ibu Linda Rosmauling Siregar, beserta jajarannya, para Kasatlak dan pengawas, para kepala sekolah di lingkungan Sudin Jakarta Timur 1, baik negeri dan swasta, dan para narasumber lainnya. Izinkan saat ini saya ingin memaparkan mengenai materi pendataan KJP Plus dan KJMU tahap 1, tahap 2 tahun 2022. Baik, bantuan sosial biaya pendidikan bagi peserta didik melalui KJP Plus tahap 2 tahun 2022. Itu dasar hukumnya adalah Pergub nomor 110 tahun 2021 tentang bantuan sosial biaya pendidikan, di mana di dalamnya terdapat program Bansos, KJP Plus, KJMU, dan BPMS. Adapun tujuan pendataan KJP Plus tahap 2 tahun 2022, pertama adalah mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun, kemudian meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, kemudian menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, kemudian meningkatkan mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan, kemudian menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang diikuti, kemudian mendorong ATES atau anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Adapun ruang lingkup Bansos biaya pendidikan, pertama yaitu bantuan sosial biaya pendidik personal bagi peserta didik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta biaya penyelenggara pendidikan atau SPP bagi peserta didik pada satuan pendidikan swasta. Kemudian yang kedua adalah bantuan sosial biaya pendidikan masuk sekolah atau BPMS, biasanya dikenal dengan uang pangkal, bagi peserta didik baru pada satuan pendidikan swasta, dan ini diberikan hanya 1 kali, ya, pada saat dia ditetapkan sebagai kelas 1. Kemudian persyaratan penerima KJP Plus, pertama adalah berusia 6-21 tahun. Kemudian terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri maupun swasta di DKI Jakarta, kemudian memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta, kemudian yang keempat memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Adapun persyaratan khususnya yaitu terdaftar dalam DTKS atau DTKS daerah, ini berlaku mulai tahap 2 pendataan tahap 2 tahun 2020. Kemudian diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial untuk anak panti sosial, anak penyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga diusulkan oleh Kepala Dinas Perhubungan untuk anak dari pengemudi Jaklingko yang mengemudikan mikrotrans. Kemudian yang keempat diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi untuk anak penerima Kartu Pekerja Jakarta. Kemudian yang kelima mendapatkan surat rekomendasi dari Lurah untuk anak tidak sekolah yang akan mendaftarkan diri ke satuan pendidikan. Kemudian yang keenam, diterima di satuan pendidikan swasta melalui PPDB bersama atau tidak melalui PPDB bersama. Kemudian yang ketujuh, diusulkan oleh Kepala Bidang PAUD Dikmas Dinas Pendidikan untuk peserta didik lembaga kursus pelatihan atau LKP dengan masa kursus minimal 6 bulan. Adapun besaran bantuan untuk jenjang sekolah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, untuk negeri. Dan ini swasta ada tambahan SPP, ya, SPP-nya, dan ada biaya bantuan masuk pendidikan sekolah, ya. Ini nilai maksimum, artinya tidak semua peserta didik baru mendapatkan nilai maksimum, itu nanti tergantung perjanjian antara pihak sekolah dengan dinas pendidikan. Jadi masing-masing sekolah berbeda-beda, dan siswanya juga berbeda. Kemudian bagi peserta didik sekolah ataupun madrasah swasta peserta PPDB bersama juga ada dapat KJP, ada dana SPP, dan juga ada BPMS, itu juga sama nilai maksimum. Kemudian penggunaan dana bersama dalam kondisi normal itu adalah untuk biaya rutin berupa uang saku dan uang transport, dan di sini ada juga biaya persiapan masuk perguruan tinggi, berfungsi untuk pembelian formulir pendaftaran perguruan tinggi, pembelian buku persiapan masuk perguruan tinggi, dan mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Adapun penggunaan dana selama kondisi normal, yaitu secara berkala bisa dibelikan untuk alat tulis dan perlengkapan sekolah, bisa juga sepeda, laptop,
kacamata, dan sebagainya yang diatur dalam ketentuan Pergub nomor 110 tahun 2021. Kemudian penggunaan dana personal selama status keadaan darurat itu bisa digunakan untuk kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan pendidikan. Sebelumnya kalau kondisi normal itu dibatasi penarikannya sebesar Rp100.000, namun keadaan kondisi darurat bencana maka penarikannya bisa sesuai besaran masing-masing jenjang. Artinya misalkan contoh SD dapat bantuan Rp250.000, itu bisa ditarik tunai semuanya sebanyak Rp250.000 per bulan. Adapun larangan penerima yaitu diantaranya tawuran, membolos, ya, merokok, dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat lebih lanjut. Bentar Bapak Ibu ya, ada lag. Baik. Berikutnya adalah keunggulan daripada KJP Plus, yaitu sasarannya itu untuk usia 6-21 tahun, baik yang sudah bersekolah maupun anak tidak sekolah. Nah, anak tidak sekolah ini dapat mendapatkan bantuan setelah anak tidak sekolah ini duduk di bangku sekolah. Kemudian besarannya mengalami peningkatan pada masing-masing jenjang dari pendataan tahap sebelumnya. Kemudian peruntukannya untuk ongkos dan uang saku secara tunai, lalu bisa juga dibelanjakan untuk perlengkapan sekolah secara non tunai. Adapun bridging program ini untuk siswa kelas 12, siswa kelas akhir itu bisa mendapatkan tambahan dana sebesar Rp500.000 untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Kemudian ada fasilitas pendukung, yaitu untuk masuk menggunakan fasilitas Transjakarta secara gratis, masuk Ancol secara gratis, pangan bersubsidi, kemudian ada museum secara gratis, masuk Monas dan Ragunan secara gratis. Jumlah penerima dari tahun ke tahun ya mengalami peningkatan. Ini laporan statistik. Adapun mekanisme pendataan KJP Plus tahap 2 tahun 2022, yaitu tanggal 31 Juli sampai 15 Agustus ada proses penyediaan data calon penerima dari organisasi perangkat daerah terkait seperti DTKS dari Pusdatin Jamsos Dinsos, ada dari KPJ dari Dinas Tenaga Kerja, kemudian ada Jaklingko dari Dinas Perhubungan, ada Panti Sosial dari Dinas Sosial, dan sebagainya. Kemudian tanggal 16 sampai tanggal 22 Agustus ada proses pemadanan data setelah data-data calon penerima kita terima dari organisasi perangkat daerah berdasarkan surat yang kita layangkan. Kemudian di tanggal 22 Agustus sampai tanggal 30 September adalah proses verifikasi daftar sementara calon penerima. Kemudian sekolah setelah menerima data diminta untuk mengumumkan data calon penerima selama 6 hari kerja dan melakukan proses verifikasi. Dan tanggal 3 sampai 7 Oktober ada proses verifikasi dan persetujuan kepala dinas. Tanggal 10 sampai 20 Oktober adalah proses penetapan penerima melalui keputusan gubernur. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul tahap 2 tahun 2022. Dasar hukumnya adalah Pergub nomor 101 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Pergub nomor 97 tahun 2019 tentang bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademi baik. Kemudian memberikan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada calon atau mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma maupun sarjana sampai selesai dan tepat waktu. Kemudian meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, kemudian menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif. Adapun persyaratan umum untuk penerima KJMU 1, yaitu berdomisili dan memiliki KTP serta kartu keluarga DKI Jakarta. Kedua,
terdaftar dalam DTKS daerah dan atau warga binaan sosial pada panti sosial dinas sosial atau yang dikenal dengan istilah PSBR. Kemudian tidak menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah maupun negara. Adapun persyaratan penerima KJMU secara khusus, yaitu calon mahasiswa dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri maupun swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya sejak lulusan, artinya sebelum itu sejak lulusan. Kemudian dinyatakan lulus pada perguruan tinggi negeri jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag. Kemudian dinyatakan lulus pada perguruan tinggi swasta jalur reguler terakreditasi A atau unggul dan program studi terakreditasi A atau unggul di DKI Jakarta pada bidang prioritas sesuai RPJMD daerah tahun berjalan. Adapun persyaratan itu sebagai sudah statusnya mahasiswa, pertama dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri maupun swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya sejak lulusan. Kemudian dinyatakan lulus pada perguruan tinggi negeri jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag. Kemudian dinyatakan lulus pada perguruan tinggi swasta jalur reguler terakreditasi A atau unggul dan program studi terakreditasi A atau unggul di DKI Jakarta pada bidang prioritas sesuai RPJMD tahun berjalan. Kemudian yang keempat adalah pengajuan paling lama pada semester keempat bagi calon penerima bantuan KJMU dari status mahasiswa. Adapun PTS yang sudah bergabung atau kerjasama dengan Dinas Pendidikan, yaitu ada 14 kampus, di antaranya ada Gunadarma, Wahamka, dan sebagainya. Adapun peruntukan dana KJMU dengan besaran 9 juta rupiah per semester, satu digunakan untuk biaya penyelenggaraan pendidikan, yaitu biaya penyelenggaraan pendidikan adalah biaya yang dikelola oleh perguruan negeri ataupun perguruan tinggi swasta yang dikenal dengan UKT. Kemudian biaya pendukung personal, jika masih ada sisa dari dana bantuan, itu bisa digunakan untuk biaya hidup berupa bisa pembelian buku, makanan bergizi, ongkos, biaya kos, dan sebagainya. Adapun kewajiban penerima sebagai penerima KJMU, pertama, mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menjaga dan menjunjung citra serta nama baik Pemprov DKI Jakarta, kemudian yang ketiga, mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih, keempat, menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, yang kelima, pengabdian masyarakat, yaitu di luar program wajib perguruan tinggi, melaporkan hasilnya kepada Pemprov DKI Jakarta, lalu membuat surat pernyataan kesanggupan. Yang keenam, membuat laporan tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta berupa prestasi akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi kartu hasil studi, kemudian setelah menyelesaikan pendidikan. Kemudian yang ketujuh, mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan, seminar, dan atau kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi. Adapun mekanisme dan timeline pendataan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul tahap 2 tahun 2022, tanggal 5 sampai tanggal 13 September adalah waktu penginputan data calon penerima ke dalam sistem KJMU. Ya, artinya pendaftaran sudah dibuka mulai tanggal 5 sampai 13 September. Kemudian tanggal 16 sampai 26 September itu proses verifikasi dan persetujuan kepala sekolah. Kemudian pengumuman calon penerima di sekolah selama 6 hari kerja. Bagi peserta didik tidak terdaftar dapat menghubungi petugas Pusdatin Jamsos di kelurahan tempat tinggal mereka masing-masing. Kemudian tanggal 22 Agustus adalah calon penerima menyerahkan berkas pendaftaran ke sekolah. Kemudian tanggal 5 sampai 13 September yaitu sekolah melakukan proses penginputan data ke dalam sistem KJMU. Kemudian tanggal 14 sampai 15 September adalah proses pemadanan data. Tanggal 16 sampai 26 September ada proses verifikasi dan persetujuan kepala sekolah. Dan calon penerima diumumkan oleh pihak sekolah selama 6 hari kerja. Bagi peserta yang tidak terdaftar dapat menghubungi petugas Pusdatin Jamsos yang ada di kelurahan tempat tinggal mereka masing-masing. Kemudian tanggal 27 September sampai 3 Oktober ada proses verifikasi dan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian tanggal 4 sampai 26 Oktober ada proses penetapan penerima melalui keputusan Gubernur.
Kemudian bantuan pendidikan masuk sekolah BPMS atau yang dikenal dengan uang pangkal, itu dasar hukumnya adalah Pergub nomor 110 tahun 2021 tentang bantuan sosial biaya pendidikan. Tujuannya adalah mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun, kemudian meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, kemudian menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, kemudian meningkatkan mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan, kemudian menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang diikuti. Kemudian mendorong anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Ada persyaratan penerima BPMS. Pertama adalah peserta didik usia 6 tahun. Kemudian terdaftar sebagai peserta didik baru di sekolah maupun madrasah swasta di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian berdomisili dan memiliki NIK Provinsi DKI Jakarta. Kemudian termasuk dalam kategori anak dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam DTKS dan atau DTKS daerah, anak panti sosial, anak penyandang disabilitas, dan anak dari penyandang disabilitas, anak dari pengemudi Jaklingko yang mengemudikan mikrotrans, anak dari penerima kartu pekerja Jakarta, anak tidak sekolah, anak dari keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak COVID-19, anak yang mengikuti PPDB bersama. Adapun persyaratan penerima, yaitu kriteria keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak COVID-19, yaitu kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja, kehilangan usaha dan atau penghasilan yang berkurang secara signifikan, kemudian berpenghasilan tidak tetap, kemudian dirumahkan tanpa biaya atau pemotongan gaji, dan atau ahli waris dalam satu kartu keluarga, dan dari kepala keluarga yang meninggal dunia dan berhak mendapatkan bantuan. Catatan, itu harus memenuhi salah satu kriteria di atas dan harus didukung surat SPTJM kesulitan ekonomi dari orang tua. Adapun besaran bantuan bagi peserta didik sekolah maupun madrasah swasta untuk jenjang SD MI itu maksimum 1 juta, untuk SMP dan sederajat maksimum 1.500.000, untuk SMA dan sederajat maksimum 2.500.000, dan SMK maksimum 2.500.000. Besaran bantuan bagi peserta didik sekolah maupun madrasah swasta peserta PPDB bersama. Untuk jenjang SMA klaster 1 maksimum 3 juta, SMA klaster 2 maksimum 7 juta, SMA klaster 3 maksimum 10 juta, SMK klaster 1 maksimum 3 juta, SMK klaster 2 maksimum 7 juta, SMK klaster 3 maksimum 10 juta. Adapun mekanisme dan timeline pendataan BPMS tahun 2022, pertama tanggal 1 sampai 16 Agustus adalah sosialisasi BPMS bagi SMA dan SMK swasta yang mengikuti PBDB bersama. Kemudian yang kedua, sekolah atau madrasah swasta. Kemudian tanggal 18 sampai 22 Agustus proses pemadanan data DTKS, anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta, anak pengemudi Mitra Transjakarta, kemudian Dukcapil, dan penarikan data cut-off Dapodik dan EMIS per tanggal 31 Agustus 2022. Langkah ketiga, tanggal 22 Agustus sampai 30 September, proses pendaftaran calon penerima dari keluarga yang terdampak pandemi COVID-19, verifikasi daftar sementara calon penerima oleh sekolah, kemudian pengumuman calon penerima yang memenuhi kriteria selama 2 hari kerja yang telah diusulkan oleh sekolah. Proses verifikasi sekolah mengecek dan melengkapi identitas siswa dan sekolah, khusus penerima baru dengan melengkapi data wali dan kontak darurat. Persetujuan kepala sekolah, lalu upload kelengkapan berkas. Langkah keempat, tanggal 3 sampai 7 Oktober, yaitu proses verifikasi dinas pendidikan dan proses pengusulan calon penerima untuk penetapan. Langkah kelima, tanggal 10 sampai 26 Oktober ada proses penetapan penerima dan besaran BPMS melalui keputusan gubernur. Ini jumlah statistik penerima BPMS dari tahun 2020 sampai 2021. Dan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi petugas P4OP, bisa melalui web kjp.jakarta.go.id atau melalui telepon di 857 10 12 atau melalui email p4opdistrik@jakarta.go.id atau bisa datang langsung di Jalan Jatinegara Timur 4, Rawabunga Jatinegara, Jakarta Timur, samping SMA Negeri 54 Jakarta. Demikian paparan materi
mengenai pendataan KJP Plus tahap 2 tahun 2020. Terima kasih.